Sekarang kita berbuat baik aja minta pahala, Kak. Gitu kan. Dan dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk kalau berbuat baik kita minta pahala, sholat kita minta pahala. Jadi kita tuh minta laba terus kan gitu kan. Di surat Al-Mudaththir sekitar juz 29 kalau tidak salah, itu Allah berfirman, wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberikan sesuatu dengan pamrih untuk mendapatkan lebih banyak ya. Ini kan bisa kita proyeksi ke berbagai macam kemungkinan kejadian atau peristiwa ya gitu ya. Kalau saya memberikan sesuatu itu karena saya memberikan sesuatu, karena saya manusia, karena saya hamba Allah, makhluk Allah, maka saya memberikan. Memang hakikat hidup saya adalah memberi, bukan meminta, karena saya hamba Allah kan gitu. Setiap orang kemudian kalau memberikan, sekarang kita berbuat baik aja minta pahala, Kak. Gitu kan. Dan dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk kalau berbuat baik kita minta pahala, sholat kita minta pahala. Jadi kita tuh minta laba terus kan gitu kan. Sementara Allah mengatakan wala tamnun tastaksir. Sebenarnya tidak berarti kita menolak pahala, Top. Tidak berarti kita menolak pamrih. Ya. Misalnya saya berbuat baik titik. Jadi saya tidak akan memberikan sesuatu dengan meminta balasan karena Allah pasti membalas. Karena saya beriman kepada Allah, maka saya selalu bawa iman itu bahwa Allah pasti akan memberikan reward gitu ya kepada saya gitu ya, balasan atau pahala itu tidak usah saya minta. Itu hukumnya Allah kok, pasti kok. Allah maha berterima kasih kok. Allah itu asyakur, Allah itu maha bersyukur. Jadi kalau saya nagih-nagih kepada Allah, berarti saya kan ada potensi tidak percaya kepada bahwa Allah itu maha bersyukur kan gitu. Nah, saya tidak berani untuk konangan bahwa saya itu meragukan kasih sayang dan kemurahan Allah. Saya tidak mau. Jadi saya monggo-monggo saja. Pokoknya saya berbuat baik sesuai dengan perintah Allah dan anjuran Allah. Kemudian saya yakin Allah nanti yang akan bagian membalas, bagian memberikan penghargaan, apresiasi, rezeki atau apapun saja, monggo-monggo aja gitu ya. Bahkan saya sampai kepada tingkat mengajarkan anak-anaknya, bahkan kalau kita diberi pahala, kita bersyukur. Kalau kita tidak dapat pahala juga bersyukur. Bahkan kita itu sampai ke tingkat yang mengerikan. Upamanya Allah mengizinkan, memperkenalkan kita masuk surga, kita ridho. Tapi andaikan Allah ternyata mencampakkan kita di neraka, kita juga ridho. Meskipun itu mengerikan ya, itu menakutkan ya. Sebenarnya tidak berani ngomong gitu. Tapi saya kira kebenaran yang paling polos kepada Allah adalah kita ridho apa saja. Apa saja yang ditentukan oleh Allah atas hidup kita, dunia maupun akhirat, itu kita ridho. Termasuk kalau dimasukin neraka, kan begitu. Tidak berarti saya kuat masuk neraka, tidak berarti saya mau masuk neraka. Tetapi kalau Allah memang begitu, saya tidak punya opsi lain kecuali ridho kepada Allah. Kan begitu. Karena itu kan saya ridhonya bukan kepada nerakanya, atau ridho kepada bahwa itu ketentuan Allah. Sebab Allah mengatakan barang siapa tidak setuju kepada keputusanku, barang siapa tidak ridho kepada ketentuanku, aku persilakan cari Tuhan yang lain, aku persilakan pindah dari bumiku. Yang mudar tahu. Jadi saya harus menyiapkan diri, apapun saja yang Allah kasih kepada saya ridho. Memang sangat berat, dan ridho itu juga dielaborasi sangat luas dan sangat macam-macam kemungkinannya, tapi prinsipnya ridho. Ridho itu kayak vaksin, pokoknya tak suntik ridho gitu aja lah. Udah apa saja, monggo, manut saya, asal Allah yang menentukan gitu. Tidak berarti kita siap masuk neraka, tidak siap, tidak ada orang siap masuk neraka, tidak ada siapapun siap masuk neraka gitu. Tapi kalau Allah masukkan sana, opsinya ya cuma ridho. Sebab kalau kamu tidak ridho mau apa? Marah, mau menolak, mencolot ke surga ya orang kodal ya, yang tidak akan bisa keluar dari loncat dari neraka juga tidak bisa, melarikan diri dari neraka juga tidak bisa. Jadi kalau sama Allah itu apa saja ridho opsinya gitu.
Nah, termasuk itu belajar dari yang kecil-kecil. Kalau saya ngasih uang kepada tukang becak, setiap hari Jumat, saya Jumatan selalu cegat tukang-tukang becak gitu ya. Itu saya sudah siapkan dari rumah bahwa nanti saya bagiin sekian gitu ya. Itu saya 100% tidak akan pernah dan tidak mau berpikir bahwa itu saya akan mendapatkan balasan. Bahkan pun dari Allah, saya juga tidak mengharapkan. Karena prinsip sedekah kan sudah saya omongkan. Loh, karena memang mereka butuh kok. Selama Covid mereka susah kok. Selama Covid mereka kan naik becak, siapa yang naik becak? Kan gitu kan. Jadi mereka betul-betul hampir tidak punya income, tidak punya pendapatan, sehingga itu sedekah itu berangkat dari kebutuhan mereka, bukan dari saya punya. Jadi sak duwe-duweku selalu saya kasihkan kepada mereka gitu. Dan itu saya tidak mengharapkan apa-apa. Allah wala tamnun taksafir, jangan memberikan sesuatu dengan harapan, dengan mengharap balasan yang lebih banyak dari yang kamu berikan. Wala tamnun taksafir tadi itu. Sehingga itu untuk diri saya aja saya tidak berani, apalagi menawarkan kepada orang lain. Itulah, menawarkan, "Udah kalau kamu beri nanti kamu dapat balasan berlipat-lipat," saya tidak berani. Tidak berani. Itu Allah yang boleh ngomong gitu. Ya Allah yang punya koordinat, yang punya posisi, punya makom untuk bilang gitu. Kalau manusia tidak bisa. Tidak. Manusia tidak punya hak ilmiah, tidak punya hak empiris, tidak punya copyright, tidak punya hak cipta, tidak punya kewajaran, kelayakan atau logik atau apa ya, kompatibilitas atau apapun lah ya. Manusia tidak punya posisi untuk bilang begitu. Jangankan saya kepada Pak Top atau kepada Penyo atau kepada Arul ya, kepada diri saya aja saya tidak berani bilang gitu. Pokoknya saya berbuat baik nanti saya dapat berlipat-lipat dari Allah. Itu aja saya tidak berani bilang kok. Monggo-monggo aja gitu. Jangankan menjanjikan kepada orang lain, saya tidak akan berani sama sekali. Saya cuman merayu orang supaya mencari pengalaman untuk menikmati berbuat baik, paling pol itu kan. Berbuat itu bukan sebuah tekanan, bukan sebuah kewajiban yang berat, itu adalah kenikmatan. Kalau saya kan begitu, dimaknya kan gitu kita. Pokoknya nikmatilah, belajarlah untuk menikmati perbuatan baik, perbuatan benar dan seterusnya kan. Urusan pamrih itu sebenarnya sangat luas, sangat bermacam-macam. Sehingga jangankan atas orang, sama diri saya aja saya tidak pamrih itu. Monggo saya ngikut sama Allah. Yang kita ridho adalah bahwa itu ketentuan Allah. Kalau Allah yang menentukan sudah, karena Dia maha segala-galanya gitu.